Andres bilang untuk bertemu anaknya dipersulit oleh Ical gitu. Kalau misalkan di sini nggak ada, di sini cuma ditulis pokoknya antara hubungan saya, Andres dan anak tuh dikomunikasiin berdua aja. Itu tadi kenapa saya tuh selalu ditekan kayak saya selalu memfitnah dia, saya selalu di framing untuk saya menghalangi dia ketemu anaknya, saya menghalangi istilahnya hubungan ayah dan anak. Tidak pernah sekalipun. Sekali lagi saya cuman menghargai proses hukum yang masih berjalan. Kalaupun prosesnya memang sudah selesai, damai sudah disetujui, saya juga nggak mungkin kayak orang gila dong menghalang-halangi mereka mau ketemu silakan kok. Jadi hargai dulu proses hukumnya. Poinnya adalah kedua, kami sangat mentaati proses hukum ya. Poin pertamanya itu. Yang kedua, klien kami itu ada dugaan-dugaan, ada pengancaman, yaitu akan dilaporkan dalam undang-undang ITE. Berarti kan klien kami ini kan ketakutan dong, dia nggak mau melangkahi apapun yang sedang berjalan gitu. Oke. Yang menarik di postingan Andres mungkin Ical tahu sendiri kan dengan statementnya, captionnya dan membalas beberapa pertanyaan netizen. Yang menarik adalah ketika salah satu dia ditanya tanggung jawab, justru Andres bilang sudah tanggung jawab, justru malah dirampok. Nah, kalau versi Ical menanggapinya seperti apa? Ini dirampok yang gimana sih? Definisi rampok. Ya, Definisi makanya rampok. yang aku bingung dirampok bagian mana. Kalau misalkan 900.000 ini sebagai rampok, silakan ambil kembali, saya lebihkan malah. Kalau kurang boleh kasih tahu gitu. Dia bilang tanggung jawab, makanya saya nggak terimanya di situ. Kenapa dia bisa bilang dia sudah bertanggung jawab dengan uang 900.000 ini? Bahkan dilebihkan loh sama Ical. Sedangkan maksudnya selama ini yang udah Ical keluarin tuh Lebih dari itu loh. Dan ini mohon maaf, ini cuma untuk seminggu by the way. Itu uang yang diberikan Andres 900 sekian ribu itu apakah itu pertama kali atau sebelumnya pernah ada? Pertama kali. Ini sistem yang Setelah rembesan itu. pertemuan itu. Ini yang rembesan kamu belanja nggak sih? Iya. Setelah pertemuan. Jadi ditanya apa aja keperluannya, ada susu, pampers, 900 sekian, nggak digenepin 1 juta juga, jadi 900 berapa puluh ribu? 914.400 Nah setelah itu nggak pernah ngirim lagi? Enggak, nah setelah itu kita sempat lost contact karena dia sempat yang marah itu ngajak ketemu sama saya, dibilang saya masih menghargai proses hukum. Dia marah, dia kesel, akhirnya dia lost contactin saya. Nggak pernah tuh nanya susunya udah habis belum, padahal saya udah bilang dari awal biaya ini tuh untuk seminggu ya, saya bilang gitu. Ya. Dirampok. Jadi definisi rampok sama pelit mungkin beda-beda tipis kali ya menurut saya. Sekarang kalau pria itu mau tanggung jawab, kenapa harus dengan 1.900.000 ini? Ya nggak sih? Sekarang kalau mau tanggung jawab seharusnya harus berpikir gitu loh, biaya anak dari mengandung, melahirkan gitu. Bahkan proses persalinan pun tidak ada ya, sepeser pun. Ya berarti masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana sosok dari bapaknya anak ini. Sebelum lost contact mungkin komunikasinya gimana? Sebelum lost contact itu ya dia tetap seperti Andres pada umumnya, tetap push saya masalah. Jadi awalnya dia nanyain anak dulu, sampai kapan kamu mau halangin aku, Faradi? Saya bilang saya nggak ada pernah menghalangi, saya menghargai proses hukum gitu kan. Dari situ cuma nanyain anak di awal nih, kesananya balik lagi kapan ini selesainya, kapan ini maksudnya draftnya itu jadi. Jadi saya berpikir tuh kenapa ya seolah-olah kok nggak ada ketulusan dari dia nih. Yang dia butuhkan hanyalah image-nya kembali baik, framingnya menjadi baik. Jadi kayak serius nggak sih mau jadi bapak gitu ya. Dan saya sebagai kuasa hukum yang terbaru ya, saya merasa bahwa agenda ini adalah agenda penjebakan. Kenapa judulnya adalah notulen tapi isinya kesepakatan, tanda tangannya harus di-push pada saat itu juga. Jadi, dan ini tidak ada yang menguntungkan, bukan nominalnya, tapi proses hukumnya tidak ada hal-hal yang menurut saya di sini Ical itu diuntungkan, malah dirugikan dari hasil kesepakatan ini. Dan yang saya pelajari, saya sebagai lulusan sarjana hukum, kenapa judulnya notulen?
ini tuh kayak candaan-candaan aja gitu, kayak sampah. Kalau perjanjian, buat kesepakatan perjanjian. Jadi jelas. Saya bingung, ini mau dibuatnya seperti apa, saksinya juga nggak jelas. Nggak ada saksi, hanya pihak mereka aja. Dari pihak Icelnya tidak ada sama sekali. Gitu. Yang unik lagi adalah anak dijadikan bahan bisnis. Ya, Oh iya. Icel bisa Itu jelaskan. siapa yang ngomong? Andres menjawab pertanyaan netizen lagi. Faktanya dipersulit, ya zaman semakin anak jadi bahan bisnis. Ya, sekarang gini ya. Sekarang kan kondisi saya kan seorang single mom. Saya mencari uang dari mana lagi? Saya bukan berniat untuk menjual atau mengekspos anak saya ke sebuah konten atau ke sebuah apapun. Pada kenyataannya memang brand yang datang ke saya untuk, Kak boleh nggak konten bersama anak? Botol susu, beberapa botol susu saya kontenin bersama anak, itu pun tidak memperlihatkan wajah anak saya. Saya dapat uang itu untuk apa? Beli susu, beli pampers. Karena apa? Karena nafkah dari dia mana? Untuk laporan yang di polisi udah dicabut atau gimana? Enggak. Proses masih berjalan. Gitu. Jadi memang permasalahannya itu bermuara dari sini ya. Jadi ini entah dibuat untuk apa, untuk pengalihan apapun atau melarikan diri dari upaya-upaya hukum ya kan. Saya bisa lihat di sini bahwa ada upaya-upaya di mana kliennya sendiri loh. Jadi mantan pengacaranya yang sebelumnya tidak sangat menguntungkan kliennya. Gitu. Jadi menurut saya harusnya janganlah seperti ini. Kita jadi pengacara tuh yang lurus-lurus aja. Jadi jangan pura-pura bodoh. Harus ditekankan di sini bahwa ya tidak ada yang menguntungkan dari notulen ini. Notulen itu apa sih Mbak? Emangnya agenda rapat? Iya kan? Ini suatu kesepakatan. Kok kliennya kayak dibuat kayak main-mainan aja? Gitu. Tapi kayaknya sebelum selesai dari pertemuan itu emang Kak Icel nggak baca dulu atau gimana sih? Ya itu kan sebelum tanda tangan, sebelum saya tulis nama ditulis sama Pak Santo ya. Sebelum saya isi yang lain-lain, sebelum tanda tangan di atas materai ini pun, saya udah bilang ke Pak Santo, Pak ini kenapa begini? Kenapa tiba-tiba udah jadi? Kenapa ada nominal 3 juta? Terus dia bilang cuman gini, udah ikutin aja. Kok maksud aku kenapa sih kok jadi ngepro ke sana gitu loh? Antara dia pengen cepet-cepet selesai atau ada apa gitu maksudnya. Ya makanya dari situ setelah pulang ini saya langsung komunikasi sama keluarga, sama kuasa hukum yang lain, termasuk Bang Pablo dan Kak Rey. Ya ternyata ini menjadi masalah baru lah. Oke, Jebakan lah. bicara soal notulen sendiri kan sudah berganti untuk kuasa hukumnya sendiri. Apakah memang secara otomatis ini notulennya ini batal atau seperti apa sih, atau gimana sih untuk hukumnya sendiri kan mengingat ada apa ya, tanda tangan dan materainya kan? Ya gimana? Ini yang saya akan pertanyakan dan ini akan menjadi bukti baru ya bagi kami ya, karena bisa dilihat dari dasar pembuatan ini untuk apa? Untuk melarikan tanggung jawab Andres di proses pidana. Karena di sini ada tulisannya terkait masalah hukum di kepolisian di Polda diselesaikan oleh pihak Andres terlapor. Sedangkan dari awal komunikasi dibangun, Icel selalu bilang kita hargai proses hukum. Jadi bukan berarti proses hukumnya tuh henti. Tapi di sini ditulis seakan-akan Icel itu ya damai gitu aja. Gitu loh Mbak. Sedangkan tahu sendiri Icel tuh nggak mau uang 3 juta ini. Icel masih sehat, walafiat, lahiran sendiri, kurang apa gitu sebagai perempuan ya. Tapi paling tidak pria ini harus sadar diri lah. Bener nggak? Dia udah buat anak, tapi dia perkara uang 900.000 dia bilang apa? Rampok. Itu kan secara logika nalurinya di mana? Gitu. Sedangkan dia harusnya lihat dong tumbuh kembang anaknya lagi sakit, peduli atau enggak, gitu sih. Kalau 3 juta itu ditulisnya untuk apa Kak? Biaya tanggung jawab Tadinya per biaya bulan. untuk per bulan. Cuman ya itu tadi itu nggak Ini disepakati bukan sama biaya ya, aku. ini lebih ke uang 3 juta ini karena diasuh oleh pihak kedua, yaitu ibunya. Emangnya anak ini sebagai barang titipan? Gitu loh. Dari sini aja banyak pernyataan-pernyataan yang lucu. Jadi ini saya bingung yang nulis ini paham hukum atau enggak. Kadang saya bingungnya kok pengacara bisa-bisanya main dua kaki, ini menurut saya seperti itu ya. Dugaan saya.
Jadi kenapa sih harus seperti itu? Kalaupun mau damai, kenapa harus dipertemukan langsung tanda tangan? Proses pengadilan aja ada mediasi pertama, mediasi kedua, ya nggak? Agar apa? Pihak pertama dan kedua tuh menemui titik temunya. Kalau seperti ini kan kayak suatu kesengajaan gitu, demi menguntungkan salah satu pihak. Cel, mungkin selain uang yang ingin dikembalikan sama tanggung jawab, apalagi sih Cel, Cel mau Cel. Yang pertama, yang kedua, Kak Dina ini ke depan mungkin caranya seperti apa nanti? Oh, kita akan lanjut proses hukum. Mungkin di pertanyaan pertama Ical bisa jawab. Yang pertama ya tadi sih sebetulnya memang dari awal itu nggak butuh nominal atau angka ya. Bukannya munafik, tapi Ica butuh dia sebagai ayah benar-benar hadir, sebagai ayah yang bertanggung jawab, yang adil untuk pendidikannya, untuk segala kebutuhan dasar hidup Farabi gitu. Selagi dia masih kecil sekarang sampai nanti dia besar, itu aja sih. Jadi segala kebutuhan pengennya dia tahu nih apa gitu, bukan dalam bentuk nominal. Kak, berarti itu sebagai bukti baru ya kan nantinya? Iya. Lagi? Akte kelahiran anak itu ada nama Andra sendiri atau enggak? Karena tidak tercatat pernikahannya, jadi anak dari seorang ibu. Tapi kan itu hanya selembar kertas ya, bener nggak? Darah seorang Farabi ini kan ada darahnya Andres, bener nggak kawan-kawan? Harusnya kan dia sadar dong, oh iya, nggak perlu ditanya rekening tersimpan dengan rapi. Ngapain sih harus hobi banget ngebalesin netizen? Buat apa sih pencitraan semata? Nggak perlu. Naluri dia sebagai seorang bapak, seorang ayah, bener nggak? Kasih uang, kasih. Ini suatu penghinaan sih menurut saya. Dengan uang 900.000 lalu ditransfer, ya begitulah. Itu wujud apa ya, seorang laki-laki yang meremehkan seorang perempuan, sedangkan jadi seorang ibu, jadi seorang single parent seperti Ical ini kan nggak mudah. Oke. Cel, terakhir dong. Andres kan di sosial medianya juga sempat menyebut bahwa dia akan mengeluarkan bukti-bukti terkait Ical juga gitu, yang nantinya mungkin akan kasarnya bikin malu Ical gitu. Ical siap nggak sih dengan hal-hal tersebut? Silahkan aja. Bukti yang dia punya dari dulu kan selalu bilangnya saya akan buktikan ini. Sampai sekarang kan belum. Cuman kalau memang ada buktinya silahkan gitu. Mau laporin saya ke polisi pun silahkan gitu, ini nggak masalah. Dari awal yang berjuang mati-matian tuh siapa sih kalau bukan saya? Yang anak sakit yang ada siapa? Dia makan, dia udah mulai makannya siapa yang itu? Mandinya sama siapa? Gitu loh. Kenapa sih maksudnya menyepelekan sekali gitu? Ica nggak minta dilihat ya perjuangan Ica kemarin melahirkan sampai hampir mati, hampir meninggal gitu, maksudnya sempat koma setelah melahirkan. Emang dia ngerti? Enggak. Dia tahu nggak rasanya bagaimana orang baru 6 jam melahirkan, sesar, bagaimana dia harus belajar jalan sambil menyusui anaknya. Dia ngerti nggak ke arah situ gitu? Enggak. Yang dia mau cuman tolong image juga dibalikin gitu.